di teras raja. Dervish menyuruh Handan Sultan untuk kembali ke ruangannya untuk beristirahat. Handan pun menjawab, "Ambilkan aku racun, Dervish. Aku tidak bisa meminta hal ini kepada siapapun selain dirimu." Dervish pun nampak khawatir dengan sultananya. Handan berkata lagi, "Mungkin ini adalah dosa besar. Aku akan terbakar di neraka. Aku tidak akan kuat bertahan hidup setelah menguburkan putraku." Dervish pun menjawab, "Aku tidak akan menyediakan racun untukmu, sultan aku. Tidak ada yang boleh melakukannya. Aku tidak akan membiarkan hal itu." Di perjalanan, Rasa nampak merasa sangat senang dengan kehamilannya. Ia menyebutkan bayi dalam perutnya sebagai pangeran. Namun tiba-tiba, kereta yang mereka naiki berhenti, dan panah api membakar kereta itu. Keesokan paginya, Menekse pun melaporkan kepada Halime, "Sultan aku telah mengirimkan pesan sesuai perintahmu kepada Jalali untuk menghabisi Rasa, dan mereka telah membunuhnya." Halime pun menjawab, "Bagus, putraku menuju ke kematian, dan biarkan istana ini juga hancur. Biarkan kubah ini mati bersama kita. Biarkan matahari tidak akan terbit lagi. Jangan biarkan angin bertiup, jangan biarkan bunga mekar, jangan biarkan burung bernyanyi." Di taman istana, Safiye dan Shahin mengadakan pertemuan lagi. Safiye berkata, "Kamu telah menawarkan penawaran kepada kami. Kami telah memikirkannya dan telah membuat keputusan. Dan ini akan terjadi ketika Raja dan Pangeran Mustafa meninggal. Diriku dan seluruh kekuatanku akan mendukung dinasti Cengis Khan." Shahin pun menjawab, "Yakinlah sultan aku, kamu tidak akan menyesal karena telah memilihku." Safiye menjawab, "Aku berharap demikian, Shahin Girai. Aku harap keputusan ini adalah yang terbaik bagi semua orang. Tapi ada satu hal yang harus kuperjelas di sini. Kami memilih adikmu, bukan dirimu." Seketika wajah Shahin pun berubah. Shahin menjadi diam 1000 bahasa. Tidak lama Mehmet datang bersama Fahriye. Safiye mengatakan, "Kami tidak ingin dia tinggal di penjara lebih lama, karena Mehmet akan menjadi suami dari putriku Fahriye Sultan, dan juga sebagai kandidat raja." Shahin dan Mehmet saling menatap. Shahin merasa terhianati, karena mimpinya naik tahta kini malah diambil oleh adiknya. Tatapan itu dilihat oleh Safiye. Ia sengaja memilih Mehmet agar Shahin dan adiknya memiliki perselisihan. Di istana, Dervish berkata, mimpi Safiye Sultan telah hancur berkeping-keping, tapi dia akan selalu mempunyai rencana yang lain. Handan pun bertanya, "Menurutmu apa rencana yang akan dia lakukan?" Dervish pun menjawab, "Sejak dia mengeluarkan Mehmet Girai dari penjara, maka pastinya dia akan mendukung Girai bersaudara." Handan pun terkejut mendengar hal itu. Ia pun bertanya, apakah itu mungkin? Dervish pun menjelaskan, jika tidak ada lagi penerus dari Ottoman untuk naik tahta, maka hal itu mungkin, sultan aku. Handan pun berkata, selir favorit Ahmed sedang mengandung. Bagaimana jika itu laki-laki? Dervish pun menjawab, maka semuanya akan berubah. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mengangkatmu menjadi bupati sampai anak itu menjadi dewasa. Tidak lama Hachi pun datang. Hachi lalu berkata, aku tidak tahu harus bagaimana mengatakan hal ini. Tapi ini adalah bencana. Bandit Jalali telah menyerang konvoi yang membawa Rasa ke Edirne. Mereka telah membunuh semuanya. Mereka membakar keretanya, dan yang tersisa hanya abu. Mendengar berita itu, Handan pun berkata, Tuhan, ujian apa ini? Apa yang harus kita lakukan sekarang, Dervish? Dervish diam sambil berpikir keras. Hachi lalu berkata lagi, orang-orang akan menunggu raja pada saat sholat Jumat. Apa yang akan kita katakan sekarang, Pasah? Karena rumor telah menyebar. Semua orang telah berpikir kalau raja telah mati. Dervish pun berkata, aku memiliki ide, Hachi Aga. Kira-kira apa ya ide dari Dervish?
Kita ikutin terus ceritanya ya. Di jalanan, orang-orang maupun para prajurit telah berkumpul. Selman mengatakan, "Aku bersumpah pada Tuhan, jika hari ini raja tidak muncul lagi, maka perintah akan hancur." Akbar pun menjawab, "Para pemberontak akan menjadi sangat senang. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan dan memulai pemberontakan. Kita harus menghentikan mereka." Namun Selman menjawab, "Kita hanya sedikit. Semua orang telah berperang. Zulfikar juga tidak di sini. Dia pergi menangkap pasa penipu atas perintah dari raja." Terlihat kalau Zulfikar memang sudah melakukan perintah raja, yaitu menangkap Sinan Pasa. Tiba-tiba terdengar suara. Zulfikar pun ingin mengecek siapa yang datang. Zulfikar. Saat turun dari kuda, Sinan Pasa lalu bertanya pada Zulfikar, "Mengapa kamu menyiksaku? Apakah aku adalah seorang tawanan musuh?" Zulfikar menjawab, "Seharusnya kamu berpikir sebelum membunuh orang yang tidak berdosa. Daripada membunuh orang yang tak berdosa, seharusnya kamu membunuh para Jalali." Sinan pun berkata, "Kamu tidak tahu apapun. Ini bukanlah seperti duduk di sofa satin di ibu kota. Buka ikatanku." Namun Zulfikar menyuruhnya untuk diam. "Kamu bisa memberitahukannya saat di hadapan raja." Setelah menjawab Sinan, Zulfikar lalu mengecek keadaan. Ia pun melihat rombongan Jalali. Zulfikar berkata, "Rombongan Jalali nampaknya akan berbaris ke ibu kota. Kita harus mengirimkan pesan kepada raja sekarang." Namun tiba-tiba, seseorang mengancam Zulfikar dengan belati. Rupanya itu adalah Kara Said, anggota dari Jalali. Kara berkata, "Tidak perlu terburu-buru Zulfikar Aga. Kita akan berangkat bersama ke ibu kota." Zulfikar pun bertanya, "Siapa dirimu?" Kara pun memperkenalkan dirinya. "Aku adalah seorang prajurit api pemberontak yang telah berkobar selama 100 tahun. Akhirnya, akhir dari Ottoman telah tiba." Di istana, Handa menanyakan kepada dokter yang baru keluar dari ruangan putranya tentang keadaan putranya. Dokter pun menjawab, belum ada perubahan apapun. Dan tak lama Nasya juga keluar dari ruangan raja. Handam pun bertanya pada dokter, mengapa Nasya bisa keluar? Karantina dia sebelum penyakit ini akan tersebar. Dokter pun menjawab, "Ini adalah keajaiban dari Tuhan, Sultana. Tidak ada tanda-tanda penyakit itu padanya. Dia tidak terinfeksi." Handan pun merasa takjub mendengarnya sambil melihat kagum kepada Nasya. Dokter pun berkata lagi, "Jika kamu mengizinkan, aku akan membawanya ke rumah sakit untuk mengobati lukanya." Handan pun berkata, "Tentu saja, bawa dia mandi dan berikan pakaian yang bersih." Nasya lalu mendekati Handan dan berkata, "Sultana, raja akan baik-baik saja. Aku mempercayainya. Apakah kamu percaya juga?" "Aku harap jangan hilang harapan." Handan pun hanya cuma bisa diam, menatap kagum pada Nasya. Nasya kembali ke harem. Semua orang pun menghindarinya. Janet lalu berkata pada dokter, "Mengapa kamu mengeluarkan Nasya?" Dokter pun menenangkan semua orang bahwa Nasya tidak sakit. Dia telah bersama raja berhari-hari, namun ia tidak terinfeksi. Bulbul tidak percaya dan bertanya, bagaimana bisa dia tidak terinfeksi? Nasya tidak peduli dan pergi menuju ke ruangannya. Para selir pun mulai bergosip tentang Nasya. Bagaimana bisa dia tidak memiliki luka di wajahnya? Mereka bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi. Di ruangan Safiye, Bulbul berkata, "Sekali lagi, aku sangat mengagumi kepintaranmu, Sultana." Safiye pun menjawab, "Mehmet itu tidak seperti kakaknya. Mehmet berpikiran baik dan bertanggung jawab." Bulbul pun menjawab, "Kamu memang benar, Sultana. Bahkan mata Sain itu terlihat jahat dan penuh kemarahan. Dia akan sulit dikendalikan." Safiye pun berkata, "Haruskah kita menempatkan serigala atau hena atau singa di singgasana? Inilah yang harus kita pikirkan." Bulbul menjawab,
Apa yang paling penting adalah kelangsungan hidup negara. لكن دولة علي Tidak lama Farie lalu masuk. Farie berkata, "Ibu, kamu telah memberikan bantuan besar dengan mengeluarkan Mehmet Giray dari dalam penjara. Aku sangat berterima kasih karena kamu telah memaafkanku." Safie pun menjawab, "Aku belum memaafkanmu, Farie. Kamu telah menyeret kami ke dalam lubang yang seperti lautan neraka." Nasıl gibi?